Kami ingin datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pagi hari ini kami ingin datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan
kasih-Mu mulia bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memenuhi kami Tuhan. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita patut bersuka cita sebab Dia telah menebus setiap dosa-dosa kita. Hari ini Dia telah bangkit. Kita mau bersorak, memuliakan namanya. Karena Dia telah berperang ganti kita. Haleluya, bersorak-sorai, muliakan namanya. Satu-satunya penebus, kalahkan malu.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anugerahnya telah tercurah bagi kita. Darahnya, kasihnya yang begitu besar atas kita. Dia berikan buat kita. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menyadari, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bimbing kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami percaya firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membuat kami menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 tentang jemaat mula-mula. Tema yang diberikan adalah Injil dan komunitas. Injil dan komunitas seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat adalah di mana mereka murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan Yesus selalu bersekutu bersama dan mereka senantiasa memecahkan roti bersama dan mereka membuat komunitas orang-orang percaya kepada Kristus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cara hidup jemaat yang pertama adalah sangat luar biasa. Cara hidup mereka yang telah dilawat oleh Roh Kudus. Mereka mempunyai kuasa Roh Kudus. Dan mereka mempunyai paradigma yang baru. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ditegaskan di sini dalam persekutuan. Di awal firman ini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, perikop ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Mereka senantiasa bertekun. Dan mereka selalu hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ajak kita sekilas melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah ajaran Yesus yang jelas. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Anda dan saya pagi hari ini diperintahkan untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Banyak hal kendala mungkin yang kita jumpai dalam pemikiran kita saat ini. Tapi ketahuilah Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia mengutus rohnya untuk menolong Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir, perikop ini berbicara tentang ketaatan untuk bertekun. Namun pagi hari ini adalah hari Paskah. Paskah hari ini yang kita rayakan hendaklah menjadi tonggak awal. Mungkin kita tanya, apa hubungannya? Apa relasinya? Tapi ketahuilah, relasinya adalah Dia, Tuhan itu, yang sudah keluar dari kematian, menghidupkan Anda dan saya. Oleh karena itu, Paskah hari ini menjadi awal tonggak untuk Anda dan saya sebagai jemaat yang baik melakukannya. Karena Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Paskah diperingati bukan hanya karena jadwal kalender waktunya, tanggal 4 Paskah. Bukan. Namun lebih lagi, agar Anda dan saya dapat bertekun, agar Anda dan saya dapat memberi pengajaran rasul-rasul kepada teman-teman, kepada jemaat yang lain. Untuk kebersamaan, dalam kebersamaan kita. Agar kita juga suka mau memberi. Karena Paskah itu diperingati bukan hanya seremonial. Tapi Paskah diperingati untuk Anda dan saya suka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Paskah diperingati bukan karena kalender. Tetapi Paskah diperingati karena Anda dan saya suka memberi. Dan suka membantu dengan kasih. Mengingatkan Kristus akan kasih-Nya yang begitu besar. Paskah diperingati bukan karena waktunya, tetapi karena Anda dan saya taat dalam persekutuan. Anda dan saya taat dalam persekutuan untuk melayani dengan tulus. Dengan tulus hati. Paskah diperingati bukan karena setelah Jumat Agung. Bukan. Tetapi Paskah diperingati karena Anda dan saya suka memuji Allah. Karena kita taat. Oleh karena itu, pada saat kita lakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang akan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Bukan karena hebatnya kita bersaksi, bukan hebatnya kita berkata-kata, bukan hebatnya kita berkhotbah, tetapi karena kita berkenan kepada Tuhan, karena kita sungguh-sungguh melakukannya, dan Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk menjadi percaya. Paskah menjadikan komunitas yang percaya kepada Kristus. Paskah menjadikan komunitas yang percaya kepada Bapa. Paskah menjadikan komunitas Roh Kudus yang adalah sebagai Allah kita. Bapak Ibu Saudara, Paskah bukan biasa-biasa. Tapi jadikan Paskah ini adalah momentum, tonggak awal untuk kita berbalik, untuk kita mengerti, untuk kita kembali kepada pengajaran Tuhan Yesus.
Paskah bagi gereja Tuhan harus memancarkan terang Kristus. Gereja Tuhan harus memancarkan kasih. Gereja Tuhan harus melihat keteguhan, membuat keteguhan iman di dalam iman jemaatnya. Gereja Tuhan harus selalu bersaksi, memuliakan Tuhan, mengabarkan pengajaran kepada jemaat. Dan jemaat Tuhan tentunya harus timbal balik, harus feedback. Jemaat Tuhan harus rukun. Jemaat Tuhan harus hidup rukun. Jemaat Tuhan harus bersatu, tidak bertengkar. Jemaat Tuhan harus suka berbagi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Jemaat Tuhan harus saling memperhatikan dan saling menolong sesama jemaat, sesama kita yang mengalami kesulitan. Jemaat Tuhan harus suka mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan terlebih harus suka melakukan doa bersama, persekutuan yang dilakukan di gereja. Berapa banyak gereja kita melakukan jadwal persekutuan. Setiap hari Kamis kita ada doa tengah minggu, persekutuan. Baik itu mulai dari persekutuan keluarga, persekutuan pria wanita, persekutuan kaum muda, persekutuan pelayan Tuhan, dan persekutuan perak keluarga. Kita lakukan. Baca gali Alkitab segala pun. Pada momen Paskah ini, baiklah kita dapat belajar seperti jemaat mula-mula ini. Jemaat yang pertama ini. Di mana kita harus mempunyai semangat yang baru. Semangat kembali dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya ingat gereja ini penuh antusias untuk melakukan ibadah persekutuan di setiap tengah minggunya. Oleh karena itu, Paskah momen ini untuk Anda dan saya mendengar dan memperkatakan firman Tuhan. Dan terlebih harus melakukan firman Tuhan. Inilah yang disebut 3 in 1. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Di mana Anda dan saya mendengar. Di mana Anda dan saya memperkatakan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan harus kita melakukan firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Sehingga 3 dalam 1 inilah yang harus kita lakukan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus yang diutus Allah untuk menyertai Anda dan saya akan menolong kita di dalam melakukan segala sesuatu. Untuk Anda dan saya hidup taat. Untuk Anda dan saya mau mengasihi. Untuk Anda dan saya dapat memberi, mengasihi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid di jemaat pertama. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya jikalau kita dapat melakukan sesuatu yang baik, yang tulus dari hati kita. Dan keinginan untuk senantiasa memberi, menolong, dan mengasihi sesama kita. Mari kita mengambil waktu yang terbaik di dalam Paskah ini. Ambil waktu yang terbaik dalam waktu Paskah ini. Untuk membangkitkan kembali semangat dari dalam diri kita. Untuk melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budimu. Engkau menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita melayani Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi kita.
Jadi kesimpulan akan makna Paskah hari ini. Agar jemaat setia mengikuti ibadah. Makna Paskah hari ini adalah agar jemaat kembali setia mengikuti ibadah. Agar jemaat kembali setia berdoa. Agar jemaat kembali setia suka mendalami firman Tuhan, Alkitab. Agar jemaat suka dalam baca gali Alkitab, mengikuti komsel, mengikuti persekutuan tengah minggu, dan yang lainnya. Yang membuat jemaat menjadi komunitas yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah Injil dan komunitasnya akan disebarkan. Injil akan gampang dengan mudah menyebar karena komunitas orang-orang percaya. Saling membantu, saling mengasihi, dan saling menolong satu dengan lain. Berkata-kata dan berbuat sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, untuk dipenuhi Roh Kudus, orang mempunyai patokan ini dan itu, berbahasa roh ini dan lain. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus yang paling gampang dilihat bukan bahasa rohnya, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka memberi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka memperhatikan orang lain. Untuk menolong. Memperhatikan bukan untuk hal-hal yang menjadi hoax atau menjadi rumors atau menjadi gosip, bukan. Tetapi dia memperhatikan orang lain, apa yang dapat dia kerjakan, apa yang dapat dia bantu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi berkat. Baik di kantor, baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat dia bersosial, di komunitasnya dia berada. Baik di klub olahraga, baik di klub ini, tetap komunitas dia. Dia menjadi berkat. Dia orang yang rendah hati. Menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, makna Paskah hari ini agar Anda dan saya suka akan persekutuan. Sehingga Anda dan saya terhindar dari hal-hal yang jahat. Makna Paskah hari ini untuk Anda dan saya dapat memecahkan roti, memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Hari Jumat yang lalu kita memperingati Jumat Agung, di mana dia berkorban untuk Anda dan saya. Oleh karena itu, maknanya, kerinduan kita untuk bersekutu karena luapan hati kita yang tidak bisa terbendung. Keinginan, eager spirit kita untuk senantiasa bersekutu. Karena itu, jadilah orang-orang yang mempunyai bermakna di hari Paskah ini. Makna Paskah hari ini adalah berlimpah syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Sepanjang hari, sepanjang tahun, hingga pada hari ini, hingga pada pagi hari ini, Anda dan saya mendapat keselamatan. Diluputkan dari segala hal-hal yang jahat. Hal-hal perkara-perkara yang lebih jahat. Perkara-perkara yang tidak baik. Bencana dan lain, malapetaka dan sakit penyakit. Anda dilewatkan. Oleh karena itu, makna Paskah hari ini, bersukacita dalam kebersamaan. Bersukacita dalam kebersamaan. Oleh karena itu, kebersamaan kita atas kepemilikan yang Tuhan berikan kepada kita. Anda dan saya didapati murah hati. Anda dan saya didapati suka menolong, suka memberi.
tidak sungkan untuk berkorban, harta sekalipun, kepemilikanmu sekalipun, tidak sungkan untuk dikorbankan. Karena apa? Karena Anda dan saya mengerti semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Tuhan. Semua adalah Tuhan yang memberikan. Dan Anda dan saya telah terjamah oleh Roh Kudus. Itulah ciri-cirinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dijamah Roh Kudus. Orang dikuasai Roh Kudus. Dia tidak egois. Dia tidak mementingkan kelompoknya, keluarganya, dan lain. Tapi dia mementingkan keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara. Berapa banyak mujizat dan keajaiban yang kita alami. Tanpa kita ketahui, tanpa kita rasakan sebenarnya. Setiap hari Anda bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Jiwa yang kuat. Bersyukur. Dan mendapat berkat. Mendapat ini dan itu. Semuanya karena Tuhan yang memberkati. Semua karena mujizat dan keajaiban Tuhan. Yang tidak mungkin pada hari ini saya lakukan, saya dapat lakukan. Yang harusnya saya tidak bisa, tapi saya bisa. Keajaiban-keajaiban karena Anda mempunyai power di dalam praise, di dalam bersyukur, di dalam berdoa, di dalam persekutuan. Anda selalu berdoa. Di dalam mesbah keluarga, Anda mempunyai kuasa. Pada saat keluarga Anda bersama-sama berdoa, 2-3 orang, Tuhan hadir. Dan itulah Anda suka berdoa, suka bersekutu, dan Anda pasti suka bersaksi, menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita takutkan adalah di Paskah ini, jikalau kita tidak bergeming dan dingin, suam-suam saja, akan makna pengorbanan Kristus, akan makna kebangkitannya, akan makna jamahannya, dan kita tidak tersentuh sama sekali. Itulah yang menakutkan. Oleh karena itu, makna Paskah pagi hari ini, supaya Anda dan saya dapat kembali bersekutu. Anda dan saya dapat bertekun kembali kepada Tuhan. Anda dan saya dapat berbagi kasih kepada sesama. Itulah perintah Tuhan. Dan Dia yang akan memberkati kita sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan. Selamat pagi, hari Minggu Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kami boleh mengerti, untuk kami boleh setia bertekun, untuk kami boleh setia beribadah, untuk kami boleh setia berdoa, untuk kami boleh setia mendalami firman-Mu, untuk kami boleh menjadi orang-orang di dalam komunitas yang dipenuhi Roh Kudus, yang mengabarkan kabar keselamatan melalui kesaksian hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui tindak tanduk kami, menyaksikan betapa Injil itu hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, urapi dan berkati kami semua, jemaat-Mu pagi hari ini, agar mereka boleh mengambil keputusan untuk kembali bertekun, untuk kembali beribadah, setia beribadah, untuk kembali suka berdoa, untuk mereka suka dalam persekutuan di dalam gereja Tuhan. Hingga kami menjadi komunitas-komunitas yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Komunitas-komunitas yang menjadi saksi akan Injil, kebenaran Injil itu dikabarkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, siang hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu, ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9. Bisa Bapak Ibu Saudara mengikuti melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth di tempat ini, maupun saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis ada doa peltu, diundang kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti melalui Zoom yang sudah disediakan dan diadakan jam 7 malam. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini, dan juga kepada saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui IG Live Pluit Gubdi. Untuk ibadah raya Minggu diadakan jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui channel YouTube Pluit Gubdi. Dan untuk ibadah KA diadakan jam 9 pagi, bisa mengikuti melalui channel YouTube Pluit Gubdi. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.